Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Firman. Tema kita pada malam hari ini adalah Kitab Suci bermanfaat untuk mengajar, yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berbicara mengenai kitab suci yang adalah wahyu Tuhan yang dibukukan, tentu tidak akan dapat termuat dalam suatu perenungan, karena kitab suci mengajarkan kepada kita banyak hal tentang kehidupan. Beberapa contoh yang bisa kita dapatkan dari kitab suci, seperti misalnya tentang anugerah Tuhan, di mana kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita sendiri, melainkan hanya oleh kasih karunia-Nya yang terambil dari Efesus 2 ayat 8-9. Dan karunia hidup yang kekal kepada orang yang percaya kepadanya, di dalam ayat yang sejak kecil kita diajarkan, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16. Di dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa merancangkan damai sejahtera serta hari depan yang penuh harapan. Kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Demikian juga tentang relasi dengan keluarga dan sesama. Efesus 6 ayat 1-6 mengajarkan bagaimana kita harus hidup dengan baik antara suami dan istri, anak dan orang tua, serta atasan dan bawahan. Kitab suci juga mengajarkan kita untuk melakukan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita, serta mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37-40. Bagian lain dalam Markus 8 ayat 38 mengatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan perlu bersaksi, karena jika kita malu bersaksi karena anak manusia, maka anak manusia pun akan malu karena kita apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tidak hanya itu saja. Dalam pekerjaan pun, kitab suci mengajarkan kita prinsip kepemimpinan, seperti yang diajarkan oleh Yitro, mertua Musa, kepada Musa untuk mencari orang-orang yang cakap, takut akan Tuhan, serta dapat dipercaya sebagai pemimpin-pemimpin. Terambil di dalam Keluaran 18 ayat 21. Dan masih banyak lagi janji, pengajaran, dan penguatan yang bisa kita temukan di dalam kitab suci. Sungguh luar biasa bagaimana kitab suci mengajarkan kita tentang segala aspek kehidupan, mulai dari sikap sehari-hari terhadap sesama, sampai sikap kita terhadap Tuhan, serta bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal. Dengan membaca kitab suci secara rutin dan berkesinambungan, serta menerapkannya dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami banyak perubahan positif, baik dalam prinsip hidup, sikap hidup,
serta pengharapan kita di dalam Tuhan. Dari pengalaman-pengalaman inilah, seluruh jemaat diajak untuk membaca kitab suci, dimulai dari Perjanjian Lama yang terdiri dari 929 pasal dan dilanjutkan dengan Perjanjian Baru sebanyak 260 pasal atau sebaliknya. Mari kita jadikan membaca kitab suci sebagai kebutuhan dan kebiasaan kita, sehingga kita dapat menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang betul-betul memahami isi kitab suci, menerapkannya, serta memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan Allah kita. Dengan begitu, kita akan menyenangkan hatinya, seperti tertulis di dalam Yeremia 9 ayat 24. Melalui kegiatan membaca kitab suci bersama-sama, kita juga dapat saling memberi semangat dan menguatkan iman satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.